Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Zida Milatul Iyah dengan NIM 215051139, M. Irfan Afrizal dengan NIM 215051148, Sasmita Wahyu Sabana dengan NIM 215051158, dan Asnadia Fatika dengan NIM 215051168. Langsung saja untuk materi-materinya yang akan kami presentasikan nanti. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama tentang pengertian gender. Asal kata gender dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dikutip dari buku Khairuddin Nasution, gender didefinisikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang terlihat antara pria dan perempuan. Istilah gender yang dikemukakan para ahli sosial menerangkan kelainan kaum Adam dan Hawa sebagai makhluk hidup yang diciptakan Sang Khalik, serta memiliki sifat bawaan hasil bentukan dari adat serta lingkungan mulai kecil. Adanya gender memberikan perbedaan melekat mengenai cara pandang berbeda dan identitas yang diperoleh kedua kaum. Selanjutnya, perspektif gender dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender. Namun, jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran, dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu, seperti ar-rajul atau ar-rijal, dan al-mar'ah atau an-nisa, serta ad-dzakar dan al-untha. Dalam Al-Quran ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan perempuan yang tidak dialami laki-laki, seperti perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, dan melahirkan. C. Prinsip-prinsip Islam tentang kesetaraan gender. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Al-Quran antara lain: pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. Selanjutnya, perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Kata khalifah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Baik laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifannya ketika di bumi. Ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Menurut Fakhr Al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam Quran Al-A'raf ayat 172. Terima kasih. Selanjutnya, yang keempat adalah Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Drama ini adalah drama yang menceritakan tentang Adam dan Hawa, di mana keduanya sama-sama berperan aktif dalam menikmati fasilitas surga, memperoleh derajat godaan yang sama dari setan, dan juga sama-sama makan buah khuldi serta menerima akibatnya. Artinya, Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama tersebut, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya.
Sedangkan untuk yang kelima adalah antara laki-laki dan juga perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Hal ini ditegaskan secara khusus di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa konsep kesetaraan gender yang ideal dan juga memberikan ketegasan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi secara optimal. Selanjutnya ada implementasi gender dalam studi Islam. Yang pertama adalah Islam dan kepemimpinan perempuan. Pada awal Islam, kaum Hawa mendapatkan peluang ikut andil dalam mengemukakan argumen yang dikehendaki dan juga menyampaikannya kepada khalayak tanpa minder. Kaum Hawa diberikan amanah perwakilan, menjadi penengah dan juga memperoleh pengamanan. Contohnya adalah Salamah yang menjadi tokoh konselor politik yang ahli pada zaman Nabi Muhammad dan menganggap antara kaum Adam dan kaum Hawa setara. Berikutnya yaitu 2. Poligami. Dalam Islam, poligami diperbolehkan, akan tetapi mendapatkan kritikan dan celaan dari banyak pihak. Poligami menurut Islam ada 3 sikap, yaitu poligami dipandang luas sudah ditetapkan nas mengenai pelaksanaannya. Adanya batasan jumlah istri dalam poligami, misalnya terkait pelaksanaannya boleh dilakukan jika suami dilihat mampu adil terhadap istrinya. Mengenai poligami sudah jelas bahwa poligami diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku. Namun jumlah yang boleh dijadikan sebagai istri dibatasi hanya 4 saja dengan memperoleh restu istri dan pengadilan agama. Pembatas ini dilakukan untuk mencegah kesewenangan kaum Adam terhadap kaum Hawa dalam kekeluargaan serta tercapai keluarga serasi. Yang ketiga yaitu warisan. Al-Quran mengulas perbandingan mengenai pembagian warisan 2:1, di mana 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Laki-laki memiliki kelebihan dijelaskan dalam Al-Quran dalam pembagian hak waris dikarenakan laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai suami dan laki-laki untuk membayar mahar kepada perempuan. Jadi, konsep warisan 2:1 bukanlah menjadi superioritas kaum Adam terhadap kaum Hawa. Hanya fungsi serta kewajiban yang berbeda. Fungsi dan kewajiban bisa saja berubah sesuai situasi, sehingga jumlah banyak yang diperoleh tergantung keadaan, realita, dan fleksibel hukum fikih. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Kami dari kelompok 8 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.